Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marhaban bikum jami'an, marhaban bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan antara sabilur rusydi versus sabilul ghayy. Sabilul rusydi versus sabilul ghayy. Ini lanjutan dari kajian kita bulan lalu yang sempat terburu-buru itu ya. Dan saya sudah berusaha untuk mengejar jam 9 tepat. Nah, rupanya macetnya juga tetap aja di lampu merah Pasar Rebo, walaupun sudah pagi dari tempat. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam Al-Quranul Karim kita mengenal atau kita akan menemukan kata kesesatan itu kadang memakai kata dolal, terkadang memakai kata ghayyun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin. Jadi kata sesat, kesesatan, kadang Allah menggunakan kata dolalun. Sungguh Allah memberikan karunia kepada orang-orang beriman. Apa karunianya? Berupa diutusnya seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tugasnya apa? Yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, tilawah. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Kata para ulama ahli tafsir, yutahhiruhum min adnasil jahiliyah, membersihkan mereka dari kotoran-kotoran jahiliyah, tazkiyah. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mendidik, mengajarkan mereka dengan kitabullah dan hikmah. Al-hikmah, sebagian para ulama menafsirkan hikmah itu bisa berarti sunnah, bisa berarti ilmu. Maka disimpulkan, sebelum Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan nyata di mana? Di Madinah. Maka berdirilah negara Madinah
dan Islam berdaulat di bawah payung hukum dan Nabi menjadi pemimpin kaum muslimin waktu itu, ya. Nah, jadi waktu itu Nabi memimpin langsung. Padahal dikatakan oleh Allah wa in kanu min qablu. Sebelum Nabi dan para sahabat mendapatkan ilmu, mendapatkan bimbingan, mendapatkan penjelasan ayat-ayat Allah, lafi dolalim mubin, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi dolalim mubin itu maksudnya kondisi jahiliyah. Nah, yang ingin kita garis bawahi dalam ayat ini Ali Imran 164 ya. Kata kesesatan menggunakan kalimat dolalun. Ya. Sementara lanjutan ayat kursi ya, setelah Allah menjelaskan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir, lalu Allah katakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bitaghut faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Di situ ada kata apa? Goy. Allah tegaskan qad tabayyana rusydu. Sungguh telah jelas yang namanya ar-rusydu, petunjuk. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nah, berarti ada sabilul rusydi, ada sabilul ghayy. Ada jalan petunjuk, ada jalan kesesatan. Kemudian masih bicara tentang kata kesesatan. Tentu ada awalnya. Maka awal kesesatan diawali dengan kecenderungan, kecondongan terhadap kesesatan itu. Allah menyebutnya dengan fa'ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Dan mereka orang-orang yang dalam hatinya ada kecondongan pada kesesatan. Oleh karena itu, para ulama menorehkan karyanya. Salah satu kitab yang pernah saya baca, ada judul kitab, judulnya Ahluz Zaid Wasyubuhat. Ahluz Zaid Wasyubuhat. Zaid artinya condong pada kesesatan. Subhat artinya rusaknya pikiran. Jadi orang bisa sesat karena rusaknya pikiran. Rusaknya pikiran karena diawali dengan condong pada kesesatan. Condong dalam bahasa sederhana simpati. Nah, jadi kalau kita sudah mulai simpati pada kesesatan, ujung-ujungnya membenarkan. Kalau sudah membenarkan, meyakini. Kalau sudah meyakini, pasti menjadi pendukung. Bisa dipahami? Nah, jadi zaigun ya, itu kecondongan. Lalu syubhatun, rusaknya pikiran. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang bisa merusak akal pikiran, maka itu disebut syubhat. Terati syubhat adalah ilmu. Pengen tidak rusak akal pikiran, maka harus menuntut ilmu. Kita duduk-duduk begini dalam rangka supaya kita tidak masuk dalam perangkap syubhat, rusaknya pikiran. Maka kata Imam Ibnu Qayyim,
rusaknya pikiran hanya bisa dijawab dengan ilmu. Sementara yang kedua, rusaknya perasaan, rusaknya hati, rusaknya alam batin, rusaknya qalbu, itu dengan apa? Dengan syahwat. Nah, jadi akal pikiran, syubhat, lalu rusaknya batin, mental, itu karena syahwat. Yang menyebabkan syahwat itu tak terkendali karena maksiat. Maka cara menghilangkannya meningkatkan keimanan, ketakwaan. Jadi syahwat obatnya iman dan takwa, sementara syubhat obatnya adalah ilmu. Maka yang ketiga bisa menyimpulkan, ketika kita memahami agama tanpa ilmu tapi pakai nafsu, maka ujung-ujungnya apa? Sesat. Bukan tidak punya modal berilmu, bahasa Arab sudah bisa, dasar-dasar ilmu agama pernah belajar. Nah, tapi ada dawabit, rumusan-rumusan, atau dalam bahasa para ulama dawabit ilmiah, rumusan-rumusan ilmiah yang dijadikan dasar oleh para ahli ijtihad, ahli ilmu, tidak dipakai. Kaedah usul, kaedah fikih yang menjadi landasan ulama ahli ijtihad, para mujtahid, para fuqaha, tidak dipakai. Walaupun kita punya dasar ilmu, tapi nggak pakai rumusan ilmu, ujung-ujungnya sesat juga. Tuh. Oleh karena itu, maka penting untuk kita telusuri, ya, bagaimana caranya agar kita semua tidak terperangkap pada kesesatan karena pikiran diselimuti syubhat dan mental digerogoti syahwat. Jadi syahwat itu ya bisa keinginan, kedudukan, ya. Maka penyakit syahwat sinergi dengan penyakit pikiran, maka lahirlah penyakit yang sangat berbahaya. Para ahli kesehatan mental menyebutnya dengan sindrom megalomania. Apa, Bu? Sindrom megalomania. Jadi kalau ditanya kan, ibu habis dari mana pengajian? Ngajinya apa? Sindrom megalomania. Apa itu? Nah, jadi sindrom megalomania. Sakit jiwa juga sih. Iya. Jadi ini bahasa ilmu jiwa. Orang kalau sudah merasa hebat, orang kalau memang sudah merasa lengkap, tanpa ada kekurangan apapun, kedudukan punya, backingan ada, uang melimpah, mau ngomong apa aja seolah-olah jadi benar. Sekali melakukan kesalahan, terus kesalahan kedua, kesalahan ketiga, kesalahan keempat. Kalau kesalahan itu yang rusak dirinya sendiri, ya silakan. Tapi kalau dengan kerusakannya itu orang juga jadi ikut-ikutan rusak, bahkan mengajak orang lain rame-rame berbuat kerusakan, pertanyaan kita, bagaimana nasib anak cucu kita nanti? Nah, itulah yang kita saksikan hari ini di layar-layar medsos, ya, yang lagi viral, mulai dari pemahaman fikih yang ngawur sampai mencampur adukan simbol-simbol agama luar diajarkan kepada kaum muslimin. Sekarang sudah mulai banyak muncul pembelaannya. Tuh,
Jadi orang berbuat menyimpang saja masih banyak pembelanya. Masa yang berbuat kebaikan, ya, kita tidak berani menyuarakannya? Ini persoalan, ya, persoalan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ternyata memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Baik, saya punya tulisan dan sudah saya kirimkan tulisan saya. Materi kita ini ada pada judul tulisan saya. Judulnya Menakar Nalar Pengumbar Narasi Liar. Menakar nalar pengumbar narasi liar. Itu tulisan saya terakhir, ya. Minggu lalu saya tulis. Lanjutan dari tulisan tafsir agama di persimpangan jalan yang pernah saya jelaskan pada bulan lalu. Baik. Di antara sifat yang bisa merusak ajaran agama, para ulama menyimpulkan 3 hal penting. Nih, sifat yang bisa merusak ajaran agama, para ulama menyebut 3 hal penting. 1, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. 2, su'udzon billah, berburuk sangka pada Allah. 3, al-ghuluw fid-din, berlebihan dalam memahami agama tanpa rumusan ilmu tadi, ya. Nah, oleh karena itu ini akan lebih dahsyat lagi penyimpangannya, lebih menyimpang jauh dan makin terjerembab dalam kesesatan ketika si pelaku dihiasi dengan ketakaburan. Karena tadi sudah lengkap semuanya, serba punya, serba ada pengawalan. Jadi mau ngomong apa aja, berbuat semena-mena. Nah, ini jalan saja. Dan orang juga tidak ragu untuk mengikutinya kecuali orang-orang yang masih memiliki akal sehat dan artinya benteng keimanan yang masih kritis, ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Di sini diterangkan ada hadis Nabi yang sangat populer, ya Bu, di mana seseorang datang menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud. Diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ini ancaman bagi siapa saja, termasuk kita. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik kesombongan. Setitik, ya, sebesar biji sawi, ya, setitik kesombongan. Faqala rajulun, lalu seseorang datang menghampiri Nabi, ya Rasulullah, innar rajula
yuhibbu an yakuna sawmuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasul, bagaimana kalau seseorang itu mencintai, menyayangi, menyenangi pakaian yang serba bagus? Saya pakai baju kotor baru, menurut saya, menurut istri saya ini bagus, tolong aku pakai. Nah, ini sendal baru, sendal bagus, tolong Nabi pakai. Nah, di zaman sahabat ada orang bertanya, ya Rasulullah, kalau orang menyenangi pakaian bagus, sendal bagus, apa itu termasuk sombong? Begitu. Nabi tidak menjawab iya, Nabi pun tidak menjawab tidak. Malah Nabi menjawab, kata beliau, al-kibru batrul wa qur'unas. Yang disebut kesombongan adalah batrul. Siapa saja yang menolak kebenaran, wa qur'unas, dan mudah merendahkan orang lain. Oh, itu hakikat kesombongan itu. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Berarti kalau Bapak Ibu punya keinginan baju bagus, sandal bagus, kerudung bagus, tas bagus, belum tentu sombong. Mobil bagus, belum tentu sombong. Rumah bagus, belum tentu sombong. Hakikat sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Nah, berarti harus dibedakan antara keindahan dan kesombongan atau keangkuhan. Maka Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu mencintai keindahan. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Berarti indah tidak selamanya harus mewah. Indah tidak selamanya harus mewah. Kalau itu dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan persoalan kebendaan. Tapi kalau dihubungkan dengan akal pikiran, dihubungkan dengan keimanan, keyakinan, pokoknya segala bentuk yang menolak kebenaran lalu merendahkan orang lain, nah ini kesombongan. Kalau merendahkan orang lain itu ada hubungan dengan kebendaan. Tapi kalau menolak kebenaran itu ada hubungan dengan keimanan, keyakinan. Nah, ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan di antara sifat dan karakter orang bisa terjebak di dalam kesesatan yang akut, kesesatan yang mapan, establis. Kata beliau ada dua, takabur, dan di dalam hatinya sudah ada kecondoman terhadap kesesatan. Demikian beliau menyampaikan di dalam kitabnya Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah. Lalu para ulama ahli tafsir, para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat yang termaktub dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayat 146. Nih, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa in yaraw kulla ayatin. Di sini diterangkan, wa in yaraw kulla ayatin la
la yu'minu biha wa in yarau sabila rusdi la yattahiduhu sabila wa in yarau sabila al-ghayyi yattahiduhu sabila dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Allah katakan, akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Jika mereka melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Jika mereka melihat jalan yang membawa petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka menemukan jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai. Berarti kalau orang lalai harus diapain? Orang lalai harus diapain? Diingatkan. Itulah mengapa kemarin Majelis Ulama Indonesia telah membentuk tim khusus untuk klarifikasi, untuk tabayun, ya, kepada siapa? Rektor. Kepada siapa? Panji Kamera. Nah, ada gambar saya di situ. Nonton TV kan? Iya. Kalau yang perhatian mungkin, wah ada Ustaz di situ. Tapi kalau yang nggak perhatian mungkin angin lalu, ya. Ada nggak punya TV? Jadi, kalaupun tidak bisa ditonton di televisi, sudah ramai di media sosial bahwa tim Majelis Ulama ditolak untuk melakukan klarifikasi. Ya, itu yang ramai kemarin, tim Majelis Ulama ditolak itu. Dan saya ikut, ya, saya ikut ke Indramayu. Setelah surat pertama ditolak, kita tetap datang. Nah, ternyata ditolak juga. Akhirnya mudah-mudahan harapannya bisa bertemu di gedung Sate Batu bersama tim gubernur. Ternyata masih ditolak juga. Nah, padahal ayat ini menjelaskan kalau orang berbuat lalai, maka tugas kita apa? Mengingatkan. Walaupun sudah nyata penyimpangan, walaupun sudah nyata kesesatan, tapi untuk kepentingan penelitian tak bisa menyimpulkan langsung, itu tidak boleh. Harus melalui klarifikasi terlebih dahulu, atau yang disebut dengan tabayun. Walaupun sebagian kalangan tidak perlu tabayun, sudah jelas kok menyimpang. Tapi untuk kepentingan penelitian tetap harus tabayun. Oh, ternyata ditolak. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, kita jadi teringat ayat ini. Ternyata benar, kalau orang sudah menyombongkan dirinya, maka kebenaran pun akan ditolak dan merendahkan orang lain. Juga apa? Nah tadi, ya, tadi dikatakan bahwa kata Imam Taimiyah, kalau di dalam hati sudah ada kecondongan, maka yang terjadi adalah dia akan mendukung pintu-pintu penyimpangan itu. Oleh karena itu, di sini ada pandangan para ahli tafsir. Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di ketika menafsirkan petikan ayat, siapa yang dimaksud orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar? Dikatakan di sini, mereka menyombongkan diri kepada hamba-hamba Allah, kepada kebenaran, serta kepada yang membawa kebenaran itu. Siapa saja yang memiliki karakteristik seperti ini, maka Allah tidak akan memberikan kebaikan kepadanya. Allah akan menelantarkan dia, dan dia tidak dapat memahami ayat-ayat Allah. Artinya apa?
sekali orang menolak petunjuk, maka dia akan punya pandangan yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, jungkir balik. Ya. Demikian pula Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir. Lalu tafsir ini diringkas oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashbar. Nama kitabnya Jubdatul Tafsir. Ya. Beliau mengatakan hal yang sama, bahwa keberpalingan seseorang dari kebenaran itu karena mendustakan ayat Allah dan juga karena kesombongan. Terakhir, ya, supaya ada tanya jawab. Dan yang paling terakhir adalah agar umat dapat selamat dari beragam jebakan, kata-kata dan penafsiran para pengumbar nalar, terhindar dari narasi liar, maka mengembalikan penafsiran agama sesuai kaidah muktabar ahli ilmu adalah jalan keluar terbaik dari kesesatan dan penyimpangan. Maksudnya kembali kepada rumusan dan kaidah ahli ulama muktabar itu apa? Kalau bicara tafsir ya pakai ilmu tafsir. Kalau bicara fikih ya pakai ilmu fikih, usul fikih. Kalau bicara apalagi hadis, maka harus dikawal dengan ilmu mustalah hadis. Ya. Ketika ilmu itu tidak dipakai, ujung-ujungnya kesesatan. Walaupun memiliki alasan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mati. Ya, ini kayaknya habis baterainya. Ya, saya sendiri ngap juga nih bicaranya. Baik. Ya. Halo. Baik, sepertinya ini baterainya. Halo. Jelas Bu? Muntah tadi. Baik. Udah terakhir, ya. Terakhir, tadi pandangan ulama tafsir ya. Jadi ketika agama ditafsirkan tanpa memakai rumusan kaedah ahli ilmu, ulama muktabar, maka
yang terjadi ujung-ujungnya adalah kesesatan. Maka ngomong tafsir harus pakai ilmu tafsir. Ngomong hadis harus dikawal oleh mustolah hadis. Ngomong fikih harus dikawal pakai usul fikih. Kalau itu tidak dipakai, walaupun sama-sama menggunakan dalil, tapi bisa jadi salah menggunakan dalil. Dalam bahasa para ulama usul fikih, harus beda antara dalil dan istidlal. Dalil itu ya dalil. Yang salah pun bisa punya dalil, yang batil pun bisa punya dalil. Tapi menempatkan dalilnya benar atau tidak, nah itu namanya istidlal. Maka cara menyimpulkan hukum disebut manhaj istidlal. Jadi bukan hal yang sangat tidak benar bahwa agama hanya bisa dipahami tanpa melibatkan rumusan-rumusan dan kaedah-kaedah yang sudah menjadi ketetapan para ulama. Justru karena kita sadar Islam sudah jauh dari sumbernya itu, Islam sudah jauh dari nabinya itu, Islam sudah jauh dari 3 generasi emas itu. Kan jaraknya ke kita 1500 tahun atau 1200 tahun. Jadi kemana kita bisa berpijak? Nah, ini dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim. Al ilmu qala Allahu qala Rasuluhu. Yang disebut hakikat ilmu adalah firman Allah dan sabda Rasul. Qala sahabatuhum ulul irfan. Juga ucapan sahabat beliau karena memang mereka ahli ilmu. Mal ilmu tidak disebut ilmu. Nasbu kalil khilafi safahatan. Engkau menyandarkan pandanganmu terhadap sesuatu yang dikontradiksikan. Engkau tidak bisa menyandar pada satu pandangan yang kontradiksi, yang pro kontra. Syafahatan. Apa arti syafahatan? Orang-orang dungu. Nah, jadi ini bahasa Imam Ibnu Qayyim, ini bukan bahasa saya. Ya. Tidak disebut ilmu ketika kita menyandarkan pandangan ini kepada pro kontra orang-orang dungu yang tidak punya ilmu. Begitu kira-kira. Cirinya apa? Cirinya adalah membenturkan antara ucapan Nabi dengan ucapan sampah manusia biasa. Bainar rasuli wa bainar ru'yi fulan, kata Imam Ibnu Qayyim. Saya ulangi, sejatinya ilmu adalah firman Allah dan sabda Rasulnya ditambah dengan ucapan sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Itu hakikat ilmu. Yang mengikuti itu, nah itu juga mengikuti ilmu. Mal ilmu nasbu kalil khilafi syafahatan. Tidak termasuk ilmu, kata Imam Ibnu Qayyim, jika engkau menyandarkan pandanganmu pada pro kontra orang-orang dungu yang tak punya ilmu, yang membenturkan antara sabda Nabi dan ucapan sampah manusia biasa. Nah, kita tidak bisa tahu ini adalah ucapan Nabi atau ucapan manusia biasa kalau ilmu mustalah hadisnya tidak dipelajari.
Kita tidak bisa menempatkan apakah ini dalil, apakah istidlal kita salah atau sudah betul kalau kita tidak belajar usul fikihnya. Berarti yang namanya belajar itu harus sabar. Maka amar ma'ruf nahi munkar pun tahapannya berbeda-beda. Menuntut ilmu pun tahapannya berbeda-beda. Saya tidak tahu ini kajian kita ini kelasnya kelas apa ini? S4. Kelas apa ini? Nah, ini ada kelasnya, ya, ada kelasnya. S1 berarti kelas sepuh, S2 berarti sangat sepuh, S3 sangat sepuh sekali, ya. Nah, itu tingkatan umur, ya. Maksud saya, pantas, ya, kalau yang namanya tafaqquh fiddin itu perlu kelapangan hati, kelapangan jiwa, keikhlasan, kesiapan akal pikiran, dan juga kesiapan waktu. Emang membaca buku itu tidak butuh waktu? Butuh waktu? Butuh. Butuh asupan? Butuh. Ya. Nah, jadi wajar dulu para ulama sangat dihargai, ya. Karyanya dihargai, pandangan-pandangannya dinanti, sehingga kekuasaan begitu sangat perhatian terhadap para ulama. Sampai-sampai di zaman siapa itu, kalau ada ulama menulis kitab, maka kitabnya itu ditimbang. Nah, timbangan kitab itu diselaraskan dengan beratnya emas. Andaikan saya menulis kitab saya ditimbang 1 kilo, maka khalifah akan memberikan hadiah pada saya 1 kilogram emas. Tuh, berarti para khalifah dulu menghargai ahli ilmu. Lalu dia umumkan ke khalayak, walaupun itu tidak diinginkan, ya. Nah, itu menunjukkan ilmu itu memang berat. Oleh karena itu, saudara-saudara, kenapa dari awal Nabi sudah memotivasi? Beda pergi menuntut ilmu dengan pergi ke swalayan, beda. Ibu pergi ke pasar dengan pergi ke majelis taklim, itu beda. Dibedakan oleh Nabi, bahasanya aja beda. Kalau ibu pergi ke Bandung karena pelesiran, weekend, ke puncak dan lain sebagainya, itu pakai kata zaro yazuru ziaratan. Zurtu Bandung, zurtu Bogor. Saya berangkat ke Bandung, ke Bogor, pakai zaro yazuru, ya, ziaratan. Atau dahabtu ila suq, saya pergi ke pasar. Tapi ke majlis ibu tidak pakai dahaba, tidak pakai zaro, pakai salaka. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Apa arti salaka? Salaka itu pergi penuh antusias. Makanya jadi bahasa Sunda, seseleket. Nah, ya, tahu seseleket? Ini ada orang Sunda nggak sih di sini? Ya, banyak ya. Jadi seseleket itu berupaya bisa masuk. Ternyata ini sudah diajarkan sejak zaman para nabi terdahulu. Kalau Anda datang ke majelis ilmu, upayakan Anda ini ada di garda depan, di baris depan, atau lebih mendekati kepada si sumber ilmu kalau keburu. Bahkan kata Luqmanul Hakim, jalisil ulama wa zahimhu, duduklah engkau bersama ahli ilmu, lalu zahimhu, berdesak-desakanlah engkau. Maksudnya di situ ada sumber ilmu, maka Anda harus memburu. Nah, itu menggunakan kata salaka.
Karena itu Imam Ibnu Qayyim nulis kitab 5 jilid hanya gara-gara kata salaka. Tuh, ulama kita bagaimana gak hebat, dari kata salaka jadi kitab 5 jilid. Mungkin ibu juga sudah kenal kitabnya, Madarijus Salikin. Pernah dengar? Sering kan ustaz-ustaz menyebut Madarijus Salikin, tingkatan orang-orang pencari kebenaran. Artinya perginya bukan sekedar pergi, tapi memang pergi ada yang diburu. Ilmu untuk apa? Untuk kebenaran. Baik, ikhwan fillah azakumullah, jadi jelas ya, antara sabilul rusdi, jalan petunjuk, dengan sabilul ghayyi, jalan kesesatan, itu berbeda. Oleh karena itu, ketika orang terlanjur condong pada kesesatan, lalu dia terjebak dalam kesesatan, sehingga dia sulit untuk bisa keluar dari kesesatan itu. Ketika datang petunjuk, maka dia menolak, bahkan merendahkan orang lain yang membawa petunjuk tersebut. Ini adalah bahaya mengancam kita, atau dalam bahasa ilmu jiwa, bahasa para ahli kesehatan mental, itulah disebut dengan sindrom megalomania. Ya, sindrom megalomania. Megalom itu megaloman, ya, gagah, ya, sosok yang gagah. Sindrom itu kan penyakit yang membayang-bayangi. Jadi seolah-olah saya itu sudah jadi apa begitu, ya. Berhalusinasi dengan berbagai kegagahan, keperkasaan, seolah-olah semua sudah ada di tangan. Nah, ini biasanya akan menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Baik, saya pikir itu yang bisa disampaikan. Silakan dikritisi, ya. Silakan ditanyakan hal-hal yang perlu kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga. Tadi kan Ustaz sudah bilang bahwa beberapa kali ditolak itu. Terus bagaimana dong sikap sebagai majelis ulama? Udah ditolak udah aja atau gimana? Baik. Kita ini kan biasa bertindak itu secara pertama pragmatis. Apa itu pragmatis? Pengen cepat-cepat. Nah, udah pusing kita, gitu ya. Yang kedua, sporadis. Sporadis itu ya tergantung anginnya. Ini anginnya lagi begini nih. Jadi peristiwanya juga ya seperti itu juga. Maka mengantisipasinya juga ya sama seperti itu juga. Sehingga kalau sporadis dan pragmatis, nanti ujung-ujungnya ya akan tetap begitu. Jadi kita harus kawal dari berbagai sisi. Kita tidak hanya bisa sekedar mengandalkan fatwa majelis ulama. Fatwa keluar, tapi kalau umatnya tidak sadar, tetap banyak pendukung. Banyak pendukung. Makanya sekarang muncul, apalah artinya fatwa majelis ulama? Majelis ulama itu kan manusia juga katanya. Nah, jadi orang sudah tidak melihat fatwanya. Maka muncul istilah hum rijalun wa nahnu rijalun. Begitu. Mereka laki-laki, saya pun laki-laki. Begitu. Jadi orang sekarang ini memang kondisinya sudah seperti tersebut. Oleh karena itu, kewajiban kita satu, at-tafaqquh fiddin. Kewajiban kita adalah mengkaji, mendalami agama kita. Yang kedua, al-hifdzu biddin. Kewajiban kita adalah menjaga, memelihara agama kita. Yang ketiga, al-iqamatu biddin. Menegakkan agama ketika agama disimpangkan. Jadi ini kerja bareng. Harus kerja bareng.
fatwa sudah siap dikeluarkan, pengkajian penelitian sudah dilakukan. Tapi kalau tidak dikawal hukum, kalau tidak dikawal oleh pemangku kebijakan, apakah fatwa itu bisa berjalan? Tidak. Makanya dalam bahasa hukum ada yang disebut dengan hukumah. Apa Bu? Hukumah. Apa arti hukumah? Kekuasaan. Jadi hukum tidak bisa tegak kalau tidak dikawal dengan kekuasaan. Berarti menyadarkan para stakeholder, para pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, ini juga harus diupayakan. Jadi yang satu mengeluarkan fatwa, tapi yang satu gak mau mengawal fatwa, ya akhirnya nanti yang terjadi hukum masyarakat, ya. Nanti semua bertindak masing-masing. Sekarang juga udah mulai bertindak masing-masing. Kira-kira kalau bertindak masing-masing, umat lebih terkontrol atau tidak? Bisa-bisa keluarga besar Al-Itqan pun bisa menentukan sikapnya sendiri. Ya, wah pusing ini, ya. Lama fatwa nggak keluar. Ayo, kata Ibu Sarifah, kita turun ke mana? Kita geruduk kemana? Nah, harus jelas dulu yang digeruduk siapa. Nah, jadi memang ini persoalan, ya. Makanya kenapa Nabi mengatakan tali Islam akan terburai ikatan demi ikatan. Dan ikatan yang pertama kali terurai adalah ikatan hukum. Oleh karena itu hukum akan baik-baik saja, akan damai-damai saja masyarakat kalau hukum itu ditegakkan memiliki kedaulatan. Artinya hukum dilindungi undang-undang, ya. Makanya kenapa sejak tahun 65 sebenarnya kita ini punya undang-undang, namanya Undang-Undang Penistaan Agama. Dengan undang-undang ini saja sebenarnya sudah kena. Tapi karena tidak digubris, lalu menuntut mana buktinya, mana datanya, sudah jelas datanya banyak. Tapi memang masih pengen bukti. Oh itu jangan-jangan video palsu. Itu jangan-jangan video orang yang tidak suka, yang tidak senang. Tuh, jadi banyak persoalan di muka bumi ini, Bu, ya. Kalau tidak dikawal oleh kedewasaan masyarakat, kedewasaan umat, hukum juga akan sia-sia. Nah, oleh karena itu berhenti sudah menuntut sesuatu yang tidak terukur. Tapi mari sama-sama kita bantu agar proses hukum ini bisa tegak. Yang bisa menyadarkan umat, sadarkan umat. Yang dekat dengan kekuasaan, sadarkan kekuasaan. Yang punya ilmu jangan berhenti terus, ya, melakukan pengkajian dan pencerahan terhadap umat. Jadi itu undang-undangnya sudah ada kok, ya. Undang-undang penodaan penistaan agama itu sudah ada. Silakan baca tulisan saya tahun 2018. Sekarang tahun 2023. Jadi berapa tahun? Sudah 6 tahun yang lalu. Ya. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan Majelis Ulama Indonesia punya tim hukum masing-masing untuk menjadi pihak terkait di mana? Di Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena undang-undang penistaan agama digugat orang. Tuh, lihat, Bu. Undang-undang penistaan agama digugat orang. Kalau ini undang-undang ini jatuh,
tidak punya harga, makin ruwet kesesatan di negeri ini. Jangankan tidak ada saja undang-undangnya ruwet, apalagi tidak ada. Maka kita benahi lagi, ya, kita benahi. Alhamdulillah, akhirnya dibentuklah tim. Ada ahli ini, ahli ini, ahli ini, ahli ini, dibentuk tuh. Ada ahli hak asasi manusia, ada ahli fikihnya, ada ahli hukum positif, ya. Saya waktu itu kebagian menulis tentang pandangan Usuluddin untuk menjawab para pembela Ahmadiyah yang dilakukan oleh kelompok Syiah dan liberal waktu itu. Mereka ingin meruntuhkan undang-undang penistaan. Saya menulis waktu itu judulnya 1. Nanti Ibu bisa baca, Bapak bisa baca tulisan saya. Akidah Khotamun Nabiyyin judulnya. Akidah Khotamun Nabiyyin. Akidah pengakhir para nabi. Pengakhir para nabi. Bantahan terhadap siapapun yang mengakui adanya nabi bayangan. Judulnya panjang. Saya tulis dan maju bersama Profesor Dr. Daud Rashid. Dan makalah itu dibacakan di mana? Di Mahkamah Konstitusi. Tahun 2018. Ya, makalahnya masih ada, silakan dilihat. Berapa kali persidangannya? 15 kali persidangan. Jadi hampir 1 tahun tuh. Bela-belain pengajian ditinggalkan, nuntut ilmu ditinggalkan, ya. Habis waktu. Tuh. Ya. Itu tahun 2018. Yang kedua, saya menulis tikungan tajam logika Ahmadiyah. Tikungan tajam logika Ahmadiyah. Yang ketiga, saya menulis mau kemana hak asasi manusia. Tuh, 3. Dalam rangka membela apa? Tadi, agar undang-undang penistaan agama tetap eksis, tetap dipakai. Kalau tidak, makin awut. Yang terakhir kemarin tuh November, 12 kali persidangan di Mahkamah Konstitusi tentang apa? Tentang perkawinan beda agama. Walaupun kita sudah menang di persidangan, tapi kan buktinya kemarin di Jakarta Pusat ada kasus lagi perkawinan beda agama. Walaupun undang-undang di Mahkamah Konstitusi kita sudah menang, buktinya masih banyak orang menistakan agama. Belum selesai urusan di Indramayu, muncul di mana? Di Jambi apa di mana? Di Lahat. Yang perempuan memimpin sholat jamaah, ya, yang sholatnya agak ada joget-joget kayak pocong-pocong. Jadi ada gini-gininya. Kemudian bisa melakukan sholat isya 100 rakaat untuk menyetok selama 1 minggu apa 2 minggu. Ya. Jadi tuh, padahal undang-undangnya kita menang. Jadi kalau memang tidak serius menegakkan hukumnya, ya apalah artinya? Seolah-olah begitu, ya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi tetap masyarakat, umat juga harus dewasa. Insya Allah, Bapak Ibu mah masih rajin ngaji, rajin taklim. Jadi tahu ini salah, ini benar, ini hukum harus tegak, ini harus didukung, ini jangan didukung. Ngerti, nggak dikasih tahu pun ngerti sendiri. Tapi ternyata kebanyakan di luar sana masih ada. Buktinya ada gitu. Baik, jadi begitu ya. Ya, enggak.
Apakah ada indikasi di luar Islam untuk memecah konsentrasi umat Islam? Benar, pasti ada, ya. Lagi pula ibu harus ingat, loh kok ini jelang 2024 riweuh and macet gitu ya. Jadi justru hari ini kok begitu sangat lebih masif begitu, ada apa ini? Jadi konsentrasi kita menjadi pecah. Para ahli ilmu dibikin sibuk, ya. Maka dijawab salah, tidak dijawab lebih salah. Nah, oleh karena itu inilah barangkali ladang perjuangan kita, ya, ladang perjuangan kita. Makanya sangat wajar kalau Imam Ibnu Qayyim mengatakan kalau ada jihad yang lebih hebat dari memanggul senjata di medan tempur, mengusir musuh, ya, di medan perang, itu adalah diantaranya menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu ternyata perlu perjuangan juga. Karena kalau menuntut ilmunya yang salah, ya kesesatannya juga lebih salah. Makanya tadi dikatakan 3 fungsi kenabian itu: 1, membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan nilai-nilai jahiliyah, dan mengajarkan kitab Allah dan sunnah Nabi atau ilmu. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun sebenarnya awalnya mereka dalam kesesatan ya. Baik. Satu lagi, Ustaz. Mangga. Jadi Ustaz, bahwa ini semua kekacauan ini satu kayaknya ini konsentrasinya. Yaitu kekuasaan yang gak mau tunduk pada hukum Allah. Nah, ini kesimpulan Ibu Sarifah ya. Mau disetujui apa enggak ya terserah konferensi ini. Nah, jadi kata ibu kita ini setelah menganalisa, ya, mendengar, menimbang dari berbagai pandangan, maka memutuskan segala semua pengingkaran, penyimpangan, kesesatan diakibatkan karena apa, Ibu? Kekuasaan yang tidak tunduk dengan hukum Allah. Jadi kekuasaan yang tidak mau tunduk pada hukum Allah. Ya memang begitu, ya. Artinya cuma persoalannya ya tadi, tali hukum yang memang mestinya ditegakkan oleh para penentu kebijakan malah mengabaikan. Padahal kan tidak sendirian kita menegakkan, tidak membebankan kepada kekuasaan saja, tidak. Nih, kita ngaji seperti ini sudah meringankan beban sebenarnya. Kalau umat Islam masih mau ngaji, itu artinya meringankan beban. Kalau ustadz-ustadz lurus masih mau menyampaikan kebenaran, itu artinya meringankan beban. Kalau para ahli hukum, para akademisi masih mau berjuang, ya, menegakkan kebenaran, itu artinya mengurangi beban. Tapi kalau fatwa ya fatwa, ya, yang berjuang ya berjuang, yang abai ya abai, maka tentu saja tidak akan menuai hasil. Nanti kalau sudah terjadi kekisruhan, baru saling menyalahkan. Tapi mudah-mudahan ya, doakan saja. Sepertinya sudah mulai ada semacam apa ya, titik terang. Tetap ya, ada semacam titik terang dan ini sudah jadi rahasia umum. Kemarin Pak Menteri Polhukam, walaupun belum menyangkut soal akidah dan syariah, minimalnya ada 3 hal yang digarisbawahi soal apa artinya penyimpangan
baik penyimpangan administrasi, kepemilikan, dan sosial dan keamanan. Nah, kalau ditambah disempurnakan dengan kesesatan-kesesatan akidah dan syariat, itu justru yang menjadi konsentrasi kita, ya. Kalau soal urusan yang lain silahkan tuntaskan, tapi kalau soal akidah dan syariat, ini tanggung jawab kita, menyangkut nasib anak cucu kita nanti mau seperti apa kalau ajaran-ajaran ini berkembang. Begitu ya. Terima kasih. Oh, masih ada terakhir ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya tadi tentang al-kibru, ya, al-kibr. Apakah ini termasuk dalam bentuk al-kibr jika ada, terutama orang tua ya, kita nggak menyalahkan siapapun orang tua. Itu dari dulu pendapat yang dianut oleh nenek saya, bahwasanya tidak ada orang tua punya salah apalagi dosa kepada anak. Nah, inilah yang mungkin sekarang dianut oleh para penguasa sekarang, walaupun ini dalam kategori pandangan dunia ya, bahwa selama saya jadi penguasa, saya tidak pernah salah. Ibaratnya bahasa Prancis yang dulu disebutkan oleh Raja Louis, otak ke semua, negara adalah saya. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bapak. Bapak sudah mengingatkan pelajaran sejarah saya waktu SD, ya. Neta Cesmoy. Masih ingat betul. Baik, jadi begini. Islam tidak begitu, ya. Islam tidak begitu. Imam Nawawi menuliskan bab terakhir dalam pembahasan Riyadhus Shalihin. Judulnya menarik, Bu. Babu Corona Isu, ya. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang kitab ini disarah menjadi Nuzhatul Muttaqin. Lalu ada lagi kitab Dalilul Falihin, ya. Nah, di bab terakhir ada judul Bab Corona Isu. Bab Corona Isu. Bab kroni yang buruk. Jadi kroni itu bahasa Arab, Pak. Ya. Bab kroni yang buruk. Apa itu kroni? Pengikut. Ya, pengikut bahasa Arab. Kata Nabi, jauhilah oleh kalian menjadi kroni yang buruk. Jadilah kalian menjadi kroni yang baik. Apa itu kroni yang baik? Apabila pemimpinmu berbuat baik, dukunglah. Apabila pemimpinmu berbuat buruk, ingatkanlah. Maka itu kroni yang baik. Adapun kroni yang buruk, kata hadis ini, apabila pemimpinmu berbuat buruk, dia membenarkan, bahkan mendukungnya. Justru ketika pemimpinmu berbuat baik, engkau tak mau mendukung. Itulah kroni yang buruk. Jadi dalam Islam tidak berlaku, ya. As-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa karya. Patuh taat kepada pemimpin selama dia tidak maksiat kepada Allah. Tapi ketika maksiat kepada Allah, kata Nabi, la ta'ata, la sam'a wa la ta'ata, maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan kepadanya. Artinya apa? Sangat ditentukan oleh sejauh mana, tadi kembali lagi, apakah hukum Allah diperhatikan atau tidak. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, negara hukum, tentu saja dalam bahasa Pak Nasir, cara menertibkannya harus konstitusional, harus melalui cara-cara yang baik, yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, umat Islam selama ini sudah sesuai menurut saya, ya.
berlaku menjalankan apa yang semestinya dilakukan menurut aturan hukum yang berlaku. Kalau ini sudah ditempuh ternyata tidak juga menghasilkan yang sempurna, ya namanya juga usaha ya. Yang penting usaha kita terus begitu. Jadi benar apa yang sampaikan Bapak, dan itu tidak benar kalau diterapkan dalam pandangan atau dalam perspektif jinayah Islam. Jadi dalam jinayah Islam itu tidak berlaku. Terima kasih, atur nuhun. Sakitu anu kapiatur, aku lupa lihada. Wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.